Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Yuk Ngaji Gus Baha, sama-sama kita dengarkan ngaji bareng bersama guru kita Gus Baha. Semoga apa yang beliau sampaikan barokah ilmu untuk kita semuanya. Oke pemirsa dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang cukup. Oke langsung saja kita dengarkan sama-sama pengajian Gus Baha bersama channel Yuk Ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki rungokaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr niku 313. Terus kula pas mau khataman teng Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50, nah maca 300 sing kira telu apa 6 ya 6 minggu ketidian ya pokoknya kok habis durung itu mau coba pinten 10 nah 10 susuk tak dubnu muat niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr iki mboten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr mulane sing wonten niku sholawat badriyah ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah napa bi ahlil badri ya niku sandunya termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah kula yo ora ro dadi Prabowo yo Islami Pak Jokowi yo napa Islam yo ora ro sebab jelas kula ora apa semoga nggih padha roe maksud kula niki Memang masyhur nggih. Dadi napa wa kulli mujahidillah napa bi ahlil badri ya. Kula terangno skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua boten tahun kedua. Mun wae niati tabarruk be Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah niku Nabi teng Mekah niku ra ampun 13 tahun. Enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana apa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap dari haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rumono nggih. Lane jengben kanca-kanca sing kuat haji, nek itikaf ning Masjid Haram ojo suwi-suwi. Nek kepen itikaf suwi teng pundi Aqabah Mina, teng pundi Aqabah Mina. Bon wingi kula niate taqarrubillah. Kula ora ro ajal kula nganti kapan mboten jelas. Kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok sampean melarat bayangno di tabungan wis musibah tenan niku urip musibah. Ora ro agum, ora ro napa agum. Motor Mustafa kok guyu ora nyindir biasa ngene dawuhe Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nganggep bapak kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta sugih. 12 jamnya tidak bisa, tak juta, suka banget. Aku duit miliaran tapi bangun urip menangi butuh, aku rapper. Ketika Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yasrib, niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sedikit, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Niku rumono tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyu'mini falahul jannah, mayyu'mini falahul jannah, hatta uballigha kalam rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku, nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yasrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yasrib riyen ya. Tiang Yasrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman.
Paham nggih? Terus tiang-tiang Yasrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yasrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu ya penting. Jadi pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat, nyolong dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiyang Yahudi. Dene dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fi nabiyyin yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'rahu wa yattaziru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masaqifuhum. Jadi qulubuhum masaqifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masaqifuhum ya dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya Ki sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masaqifu. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran iku diapalno. Ya tapi sifate umat kan gak ikut dong, mau guri-guri sing arep cek mlebu wae. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya di Mekah. Yo ngaku nak Nabi. Jadi syaratnya Nabi kudu ngaku Nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya Nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersek-sekno. Nabi ngaku Nabi tenan, Nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggur wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yasrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumono cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yasrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Kok bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangane wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Wong iki rumono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yasrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun itu 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur saya ketiga. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun itu 13 nubuwah. Ini rumah orang tenan, mungkin sampean pinta mbak iman. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener rene. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene dong nak warai iman sing bener. Dadi ulama ya ana sing bantah, iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak uwit ana sing munggah
genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni nabi dakwah meneh. Lha ya umpama nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ono sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ono sebab iki niku suheb. Ambek 70 wong antar termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku arep goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang banget. Mau kendel goleng ngono. Iku boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah ku disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al-badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas, niki rumono ya. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Iki rumono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben roh sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah ke Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng Budi Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Kita ini tempat sareane sinten Kanjeng. Mboten kula nunjukno taktik ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya maksara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten, kenapa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Jadi Madinah, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran, Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran, Nabi selerane ge masjid, ning Kuba ya ge masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo ge masjid. Barge masjid cek ngendikan iki go jatahe santri Sufa. Terus yang Madinah ku ya mbok kakuati mbok saking lomane hadhihi Madinah tu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kabeh faq al-masyidah. Lah iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinah tu apa? Rasulullah. Mergo wong tak Yatsrib ku sepakat niki tanah kagungane jenengan faq al-masyidah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinah tu kaya Rasulullah. Terus darani Madinah tu Rasulullah. Kowe iso lomo mbek kiaimu nganti ngono. Iki donya gadane jenengan faq al masih, oh orang-orang. Tapi Kiai Mular ora kono nomor ora mesti bener kaya Nabi. Jadi ora usah loyal nganti ngono iku. Ora usah. Ya sudah sithik-sithik ra opo mergo ora mesti bener, ora mesti napa? Bener. Tapi Kiai ini kudu ikhlas nak loyale muridnya pas-pasan, mungkin ora mesti apa? Bener. Jadi malah kita dimediti umatem yo ikhlas, mungkin bener ya ora 100%. Paham? Jare Abbas ngeten iki rungono. Jare Abbas ngene. Ya maksara Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kowe ora roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi. Dekne ngaku napa? Nabi. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambute Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh Abbas. Artine ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utek rambute sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu muni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman niku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacup. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy.
Mulane oleh bogo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang dia etika, kayak musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu udah mulai tersinggung, Abu Haitham bin Dian mulai udah tersinggung. Maksudnya kan seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah yo kowe omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saiki tahun kedua kok perang. Niki nggih tabaruk ben nuzul Quran eleng-eleng nuzul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 17. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzul Quran iki menapa? Iya. Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos pinten? Tanggal pinten? Sama liku, ngejom di sama liku. Cara Muhammad ya tolong ngulong, patane terus. Malah lagi seneng, aku nak foto gurih terus bacanya bareng aku seneng. Paling seneng. Kalau kita sering ditanggal yang jago, foto wah, aku nak foto bilang gurih. Kayak aku ngalim lah, orang idealis tapi nak foto ya melak ngarep, asal sama likur kan tak. Nak mau likur ya ngawur. Neng orang mau likur. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Niku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, cara kue piye? Akhirnya saat Ibnu Mu'ad angkat bicara. Kita ini mau iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewi ngadepi kaum nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kulo. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kulo sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran ini wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita ndak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Dadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran. Ya Rasulullah kita ini ndak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan. Pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir, mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hakbau dianggap napa? Nyindir. Wong Jawa, wong Arab, santunya itu podo. Nanti keyakinan bener. Iku nak hati elek, iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener, tapi kesimpulannya salah. Saya sama tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran tora. Para. Nak donga mesti disebadani tora. Disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti tora. Sakti. Mereka perang bek kaum Jabarin, sausnya ngalahno Fir'aun. Sausnya nenggelamno Fir'aun yang laut nopo merah. Pikirane wong Bani Israel kan sause nalono Fir'aun ku Allah dawuh ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabaku lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israel. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkarane yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok gitu. Wong ada dadi wong kudu, perkarane ora wedi. Tapi nek tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam yo turunan Bani. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora tak melok manggon wong ora napa. Orang apa? Bani Israel. Padahal apa? Ya qaumil khulul ardal muqaddasatal lati katabahu lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus.
bangsa Bani Israil. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametung, ya semoga rasa melo-melo, anak urun aja, tapi gue jelas kata bab al-ardul muqaddasah allati kata bab. Wong Bani Israil cerdas-cerdas, iku wis iman. Samusa, gue iku jaduk kanca akrabe pangeran. Lha opo nglibat awak-awak? Alahno dhewe wae, fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nak wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho jaduk kok perang aja dhewean nak wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi itu contohnya kue kaya uang di bojo neriman. Nek paling bojoku neriman atau njaluk duit, apik bener nyifati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi bar nyifati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane ora kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu pasti pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Jadi iku menuso. Dadi nyifati bener wae akibatnya. Akibatnya napa? Salah. Iku menuso. Yang bener ya nyifatine bener, akibatnya. Nah, wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh Nabi itu suka nggak beda satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahnya meh 200 suwida pinten. Wong muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi perang di perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya yang nopo? Ansor. Bersamaan. Saiki wong dolali wong Ansor. Melanda perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nek, tapi sing jelas tenak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini ki tanggal pinten? 17. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia gue Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo oleh boleh iwak. Boleh ora mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak gue Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah 10 akhir bu akhir tenan, bu akhir mulai tanggal 15 iku lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lah wong terus nganggo 10 akhir yo. Pinten? Selingkuh. Padahal nak mau takik-takikan. Lagi mau 9 berarti 9 akhir lah. Repot kan terus cangkem elek kan berarti. 9 apa? 9 akhir. Mau ning rumah nonton. Terus kula suwun mangke mati khayi ahla Badr iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000. Ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir ku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam. Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahkikkan itu persisnya pinten 303. Lan kula nate mate kai Asabu Badr teng ngarepe Ka'bah nggih pas 300 pinten. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, enggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional iku oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Masuk perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa?
Lakari itu ora cocok. Nabi gak rasional. Yujadiluna kafil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat, mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis toto-toto iku. Ah tenane, jek meneh tenane. Nabi wong nyentak dhuwure wali wis iso muka apa meneh Nabi. Nabi metu. Metu terjawab ngeten, la akhrujanna walau waqti. Aku tidak perang senajan to dhewean. Akhirnya sahabat, nggih derek Nabi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka, la akhrujanna walau waqti dhewean aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang. Itu disebut apa? Ka'an nama yusaquna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan dia matilah. Mati teng-teng matilah berangkat. Iku jenenge napa? Ka'an nama yusaquna napa? Ilal maut. Iku pengir. Lah terusane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifataini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan napa? Dikalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng, ya jihad tapi sing enteng-enteng. Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mulane gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jaurunan, nak tekane padha iridan yo apik tenan. Wah, rawani Gus tutup. Lah pokoke bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong. Ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lho ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Lah niku purun kula niki mboten napa? Imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon, ini ngenang perang Badar, kepas tanggal 17. Pulau ini kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, maksudnya buatan sugelan, angkat tanggal 17, bunyi boleh pedus, gue pitik, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nawa ataku nawa Badar. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atul kodar, kalau monto, dan jenah di jana boleh. Dia kalau ini khatam Quran, kita pas tak bareng malam 17. Jadi kalau ini mau coba arba'in nawaya khatam terus mau Quran khatam, kalau dungo nangis ya pas malam itu. Tapi ini baturi jenengan gue lihat kotor, gecek gue lihat baturi jenengan ngantos pinter. Agak gitu. Assalamualaikum. Jadi orang 10 akhir toh, sampai mulai pecundang toh, saya ini sama akhir. Jadi kok sampai barang murah di madzhab, jadi pokoknya malah rame-rame, repot. Mbok kalau terus nanti ditahu. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor iku pede. Pedene ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang erawan. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak kanjeng Nabi kapundhut. Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane iki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok, umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdullah bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora tak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan dene, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok pimpun ta jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wae kodang sing petarung. Terus takok, kenapa apa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhi Nabi ku Abu Jahal, sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh cah loro, santok kalah deh.
direbut loro itu kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati tin. Abdul bin Rasul wis tuwa mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nah mboten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dhekne mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda itu penting. Lan bal-balan sing menang sing nom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Ngono urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nek enom tenanan dadi mubalek tuwa zuhud, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. 62 ikutnya bab kita buah kami Sayyidi wa Dzabai. Ya, jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetak sekarang enggak. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. 4 juz. Sekarang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Iya, ada yang sama. Karena ngerti ya, zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai beca. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Lo kok sentek cuma. Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak berso itu. Anak-anak wah nulis sidik benang ber. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berot atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harad dama yang bisa mengalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah barifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi barifinya. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan. Karena daun serap api baru. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, sudah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Nah itu makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madbuh. Wa yuqalu aisyu madbuhin. Wal farqu baina annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'a ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa ma'a ibsarun bi ikhtiyarin wa la nutqun bi ikhtiyarin wa la harakatu ikhtiyariyah. Fa yakunu ma'a ibsar wa nutqun wa harakatun ibtirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih.
Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bungsu halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i, ya monggo. Karena mungkin secara medis, karena mengalami seperti itu, mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah. Ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribet. Sudah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Tidak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yuyu yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan itu ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis kleket-kleket. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa B, itu ya nanti nggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirroh, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah,
jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin, ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah, itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita, beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu, sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita, ada orang kaya muslim yang mau beli itu, tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa, dibeli saja, ikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah, tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual, karena tidak mengindahkan hukum itu. Mau apa? Makanya saya bilang nggak kiai tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu tidak ada gunanya, karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa, karena pertimbangannya banyak Pak. Ndak hitam putih. Ndak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar gak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sih nggak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah sana nangis, nangis Gus. Sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini yang saya merantau ke Jakarta kemana, hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Tak cerita ini gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ingat anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui, tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stagnan be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG. Kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue coba tua nome orang. Gaya tok, bareng tua udah khusus gue gaya tok. Aslinya namanya bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kayak alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggo nih. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya.
Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Ya Allah. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksudnya hanya bisa. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kayanya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya bahaya, ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, baru bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah lagi kembali lagi, Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya jifke ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fakir itu kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, nggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau nggak pernah hidup berarti nggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan nggak bisa dikatakan bangkrut. Ya, ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak udah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini izlam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atisaniyah amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'asaniyah fayakhilu al masbuhu aidan fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa falarafa asikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairuha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata abiyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu dua kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu, jagungan sampai besoknya itu nggak meneruskan.
Bareng-bareng balik salam, ingat lagi loh, ayam saya ini. Ketika saya teruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain, tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya, itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin, seperti Pak Arifin alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh cari ayamnya asem. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi ya, jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kowe ora wedi. Ya kan? Mau demo ya sudah enggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah, dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis stroke kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat, sebenarnya saya sudah mati loh, ngawur. Wah apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangat? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Kayak algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih tidak mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu enggak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dong. Oh iya. Apa ya? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Ya itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arif. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak. Nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya ditarik. Ya, itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya. Eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku wis ra iso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya.
Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak? Itu sudah jam 11 ya? Jam 10. Jam tadi. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya ya. Ya makanya saya bingung ya jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul, ini ada dohtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dohtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu ya. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wadarwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu loh. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah agak berkutik. Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu loh. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kali itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak. Assalamualaikum Gus Pak. Waalaikumsalam Pak Arifin, sebudi kabarnya. Baru itu terus ingat diteruskan lagi. Kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina itu. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian. Dikatakan penyembelihan belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sonok fardul masalah ya Pak Arifin ya, mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kalau ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. B sudah siap, oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras Gus. Ini sembrono. Jadi widadari itu didesain mau roh gantenge wong mau bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok opo pokoke roh iku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takokno. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis nduk bojo ngene ngono terus. Sampai ngandani anak sing perawan ngene, "Nduk buka-buka aja ngalami koyo aku." Matane wong tenan.
Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, lah kok ngono Gus? Kowe lau tekem ya ngono. Ndek bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhek lakonan ngono. Wah tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing bisa terusno dhewe-dhewe. Wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dadi widadari kelakuane ra ngono piye? Membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Ya mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ora gelem kok peksa napa? Iku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ora gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Jare cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sampeyan hisabe gedhe. Lah kena apa iki? Lah nek ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nek bojo maju nu pantes, ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek, iku sampeyan disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu elek kok ora tahajud, dane nek bojomu ayo malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajud e. Jajal kowe di bojo wahyu, ape tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Wong bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus sih. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo apian. Lah iku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis. Marah ini ngene iku marah ini. Jebule dongane kebanteran, ya Allah, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat. Bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga iso kok. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ana apa? Apa bojomu ngamuk? Apa Mas maksude? Yo, maksude ra piye biasa wae. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daron min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daron khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah dora faham yo. Amin. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh. Ya, isih hafal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku. Nah, wong mati kan dongane diantar ya Allahumma pokoke wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan. Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten iki teng donya mawon. Genti nggih Gusti teng akhirat. Kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong ra paham barokah. Amin amin. Nah kula mboten nate maca donga niku. Langsung wadaron khairon min dari. Mergo nek zaujan kadang sing wedok isih nangis, cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya doa iku ya ora ngono, tapi terjemahannya kan ngono, wa abdilhu zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan
watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari piro kan jarimu 70 ya. Berarti 70 siji apa 70 plus bojomu? Gak 70 itu 70 siji. Tapi jare ngomong paling ayu sing kok donya ya. Tenan ora ya wong kuwi sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka. Gak penting, ngono iku rasa kiyaine ya goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik lagi takok. Lah nek kono bantah, nek isi swarga ora usah takok. Lah iya padha ae mlebu neraka gunane opo ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate dikhamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan kowe ro wong ayu Arab be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun dikhamul ayun mripate gedhe. Sayu-ayune wong sipit be ayune wong ya cek wae saiki. Sale ayune wong Uzbek be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek wis nak contoh ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Mau ngongkon milih wae. Milih ndi kan? Ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar sing dikhamul ayun. Kana guna koyok-koyok sedune bidadari filau niku bedun niku endok maksudnya ninoam kedue burung unta maknun kan tersimpan. Mastunur disimpan biraisihi kelawan utorisihi kelawan apa sayape utawa iku. Iku lho sing bulune ikilah anuam. Maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa bleduk. Walau nuhu wa wa albayat fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sampeyan lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahlul jannah. Ba'du ahlil jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ing atase sebagian yata sauna hale saling takok sapa ahlul jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terusno Mas ora iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kowe urip ning Uni Soviet utawa urip ning Korea utawa bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik. Urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia aku sempat, misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir ndak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah ternyata kalimat sampean karwane sok ben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu ning neraka. Jadi nunjukno wong nek ora kesampean dendame gak lega, iku menungso. Wes menungso wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nek ora kesampean dendam, akhirnya ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning
swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilunggono ndurin rokok, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nek aku milih ora usah jajal ya, mau tetep wis milih. Artinya nek kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing ning donya kok ngojang ngaji tak untuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nek gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Akeh-akeh ora insyaallah ora nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nek dhuwure me takoki, lho ketok nyai aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar. Sementara ke bar tanya dendam terus, mulane swarga ndek. Karena ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning do. Dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak itu disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeng bentuk terus nokola ko iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoknya ngono sok ben terusane kola ko iluminum ini kanali korin. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa gitu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernihan itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini.
al-istighna hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andai kan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi, kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana deh. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya? Padahal sekarang saya raja.
Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ilallah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan semuanya diletakkan di saku, ada yang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar.